Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Yusuf Mensakan dengan NIM 2302481 dari kelas 5T3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pohon keputusan, khususnya dalam kasus penentuan rute perjalanan paling optimal atau jarak terpendek dari kota Jakarta menuju kota Kediri. Materi ini merupakan tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence yang dibimbing oleh dosen Christopher Semajuntak, STMT. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan rute perjalanan paling optimal dari kota Jakarta menuju kota Kediri berdasarkan data yang telah disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tiga algoritma utama dari materi teknik pencarian dalam kecerdasan buatan atau AI akan diaplikasikan, yaitu DFS, BFS, dan BESFS. Perbandingan hasil dari ketiga metode ini akan menjadi dasar untuk memilih metode terbaik sesuai dengan kasus penentuan jalur. Jadi kasusnya mencari jarak terpendek dari Jakarta ke Kediri. Oke. Sebelum kita masuk ke algoritma pencarian, berikut data jarak antar kota yang digunakan dalam kasus ini. Jakarta ke Solo sejauh 1000 km, Solo ke Yogyakarta sejauh 1000 km, lalu Jakarta ke Purwokerto sejauh 800 km, Jakarta ke Yogyakarta sejauh 1900 km, Purwokerto ke Semarang 1500 km, lalu Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Yogyakarta ke Kediri sejauh 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, dan Yogyakarta ke Surabaya 1000 km. Data ini nantinya digunakan untuk membangun graf atau pohon keputusan sebagai dasar penelusuran. Oke. Selanjutnya kita masuk pada algoritma pertama, yaitu uh, depth first search, yaitu DFS. Ya, selanjutnya prinsip kerja DFS adalah melakukan penelusuran secara vertikal, artinya algoritma akan menyelami satu cabang pohon sampai ke dalam maksimal sebelum berpindah ke cabang lain. Namun kekurangannya adalah DFS tidak melakukan tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal karena fokusnya bukan pada jarak terpendek tetapi pada eksplorasi terdalam. Jadi di sini ada gambar pohon keputusan. Eh, jadi penjelasannya pada pohon keputusan ini, pada pohon pencarian terlihat node awal adalah Jakarta dan node tujuan adalah Kediri. DFS menelusuri jalur dari Jakarta ke Purwokerto, lanjut ke Solo, kemudian ke Yogyakarta dan akhirnya sampai ke Kediri. Panah pada gambar menunjukkan arah penelusuran yang terus menurun ke bawah hingga mencapai node paling dalam, baru kemudian berpindah ke cabang lain jika diperlukan. Oke. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh total jarak tempuh sebagai berikut. Eh, Jakarta ke Purwokerto itu 800 km, lalu Purwokerto ke Solo itu 500 km, Solo ke Yogyakarta sejauh 1000 km, dan Yogyakarta ke Kediri itu 1500 km. Jika dijumlahkan total jarak tempuh menjadi DFS adalah 3800 km. Jadi rute yang ditemukan oleh DFS adalah Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Kediri. Dan dengan total jarak 3800 km. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke metode kedua, yaitu breadth first search atau singkatan dari BFS. Prinsip kerja BFS adalah menelusuri secara horizontal, artinya semua node pada satu level akan diperiksa terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Keunggulan dari BFS adalah algoritma ini menjamin menemukan jalur dengan jumlah edge paling sedikit, yang dalam kasus juga berarti jalur dengan jarak terpendek. Jadi langkah-langkah penelusuran BFS itu mulai dari Jakarta, yaitu level 0, lalu periksa semua node di level 1, Purwokerto 800, Solo 1000, Yogyakarta 1900. Lalu BFS menemukan rute Jakarta ke Yogyakarta ke Kediri yang hanya melewatkan 2 edge. Lalu pergi ke Yogyakarta itu 1900 km. Lalu berikut pergi ke Kediri atau tujuannya 1500 km. Dengan demikian, BFS menghasilkan jalur yang lebih efisien dibandingkan dengan DFS.
Jadi perhitungan jarak tempuh dengan BFS itu 1900 km tambah 1500 km hasilnya 3400 km. Lanjut kita masuk ke metode ketiga yaitu Best First Search atau singkatan dari BSFS. Jadi BSFS itu menggunakan heuristik yaitu pengetahuan tambahan yang membantu memilih jalur terbaik di setiap langkah pencarian. Dalam kasus ini BSFS membandingkan dua kemudian rute yaitu melalui Purwokerto dengan total 3.800 km dan melalui Yogyakarta dengan total 3.400 km. Karena BSFS selalu memilih jalur dengan nilai terbaik, maka ia memilih rute Jakarta ke Yogyakarta ke Kediri dengan total 3.400 km. Sama seperti hasil metode BFS. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Jadi mulai dari Jakarta, BSFS membandingkan total rute rute via Purwokerto 800 tambah 500 tambah 1000 tambah 1500 jadi 3800 km. Rute via Yogyakarta itu 1900 tambah 1500 3400 km. Jadi BSFS memilih rute terpendek Jakarta ke Yogyakarta sejauh 1900 km. Dari Yogyakarta pergi ke Kediri atau tujuannya 1500 km. Jadi perhitungan jarak tempuh dengan BSFS itu 1900 tambah 1500 itu 3400 km total jaraknya. Setelah ketiga metode dibandingkan, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi metode DFS menghasilkan total jarak 3.800 km, sementara BFS dan BSFS sama-sama menghasilkan jarak 3.400 km. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa metode yang paling optimal untuk menentukan rute terpendek dari Jakarta ke Kediri adalah BFS dan BSFS. Keduanya mampu menemukan rute Yogyakarta Kediri sebagai jalur terpendek. Sedangkan DFS menghasilkan jarak yang lebih panjang karena prinsip kerjanya lebih fokus pada kedalaman penelusuran. Demikianlah penjelasan saya mengenai pohon keputusan dan penerapan tiga metode pencarian dalam kecerdasan buatan, yaitu DFS, BFS, dan BSFS untuk menentukan rute terpendek dari Jakarta menuju Kediri. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana algoritma pencarian bekerja dalam AI, terutama dalam hal efisien penentuan jalur. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Christian Wiswono. Sekian, terima kasih.